Dia mah ngapain juga nyanyi kalau di rumah mah. Masa? Jadi kalau gua mau, sampai gua males ngupload sendiri kok nggak, sampai gua bingung mau ngupload yang mana. Dia ngeliat sendok dia nyanyi, dia minta makanan piringnya lama datang dia nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih sekali lagi teman-teman media yang selalu menjadi saksi setiap karya yang diberikan, baik dari saya ataupun perusahaan yang saya pimpin. Dan sekarang ini teman-teman media juga ikut menjadi saksi bagaimana karya untuk putra pertama saya. Ini adalah salah satu album bentuk, kalau buat saya ini baru langkah, ini baru pijakan pertama untuk Bertrand. Ini sesungguhnya ini adalah pijakan pertama. Kenapa saya bilang seperti itu? Anak ini harus punya banyak cerita yang indah, terutama dia jauh dari NTT datang ke Jakarta ingin menggapai mimpinya menjadi seorang bintang. Tapi menggapai menjadi seorang bintang, saya harus mendidik anak ini tidak hanya menggapai cita-citanya, tapi dia juga harus menggapai pendidikannya yang baik. Dan di album ini memang tidak hanya saya sendiri, tapi saya dibantu oleh adik tercinta saya, Uncle Jordi. Terima kasih banyak yang sudah sangat amat punya waktu ekstra. Terima kasih untuk teman-teman OPP yang mempercayakan untuk Bertrand buat album. Kalau ini saya kasih tahu ke teman-teman, untuk album Bertrand ini memang cukup singkat. Tapi kalau saya pikir-pikir, rajin buat single, kenapa nggak kita buat album aja ya gitu. Akhirnya kita membuat album. Di sini ada 8 lagu. 8 lagu yang kita buat ini, setiap lagunya punya cerita dan dramanya sendiri-sendiri. Tapi saya juga terima kasih kepada Komando Production. Ini selaku label kami yang sudah memberikan banyak waktu untuk proses album ini. Sekali lagi, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan lagu ini bisa banyak diminati dan semua untuk BXB di seluruh Indonesia, di Asia dan juga di Eropa ini bisa menikmati lagu ini dengan baik. Walaupun Geprek Bensu hanya ada di seluruh Indonesia, tapi kalau yang di luar negeri nanti ada sistemnya sendiri untuk pemasaran penjualan CD-nya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ayah Ruben atas penjelasannya. Boleh kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Dan selanjutnya ada tambahan juga nih, ada speech dari Bapak Jordi Onsu untuk pagi ini. Silakan Angga. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum teman-teman semuanya. Terima kasih waktunya. Cerita tentang album ini, kalau di sini mungkin sebagai uncle juga mewakili dari Geprek Bensu saat ini. Jadi perannya lebih bertukar-tukar aja gitu. Kalau mungkin teman-teman lihat, ayah fokus pada berkarya di MOP, uncle tetap jualan makanan aja. Terus udah kayak gitu, kita punya ponakan yang sekarang ini udah mau remaja, udah tambah ganteng. Terus pas lihat ngobrol sama ayah, ceritanya sedikitnya gini, kok kenapa sih Koko itu kenapa nggak dibuatin album aja ya? Soalnya lagunya tuh udah banyak. Ada berapa emang? Ayo coba sebutin. Waktu itu kita masih punya 6 ya, ayah ya? Iya. 6, masih ada 6 lagu. Tinggal 2 lagu lagi loh. Iya ya, tinggal 2 ya? Iya, kalau CD itu kan minimal 8 gitu, setahu aku ya, untuk album. Terus udah gitu, oh iya kenapa kita nggak buat aja? Ya udah, ayah yang akan pilihkan lagunya untuk Koko, kan memang ayah yang monitor terus. Uncle yang memang mendesain sedemikian rupa seperti apakah bentuk albumnya nanti gitu, terus look dalamnya mau seperti apa gitu. Kalau kita lihat juga di situ ada berbagai macam versi dari Onyo di dalam sana. Ada Onyo yang cute, Onyo yang sudah mulai beranjak remaja. Terus udah gitu, apa yang bisa menjadi sesuatu yang tidak akan terlupakan pastinya sebagai
keponakan kepada uncle-nya nantinya gitu. Dan dipilihnya hari ini juga bertepatan sama ulang tahunnya Onyo, ulang tahunnya Bertrand, biar ini adalah album yang menjadi kado dari teman-teman BXB semua, dari ayah, dari uncle, dari The Onsu, dari teman-teman MOP, OPP buat Onyo ya Nyong. Thank you. Senang nggak? Senang banget. Tuh lihat tuh. Jadi itu singkatnya, lalu habis itu langsung aku proses bersama teman-teman di Gaparik Bensu. Teman-teman, untuk teman-teman ketahui, sejujurnya saya sangat amat susah memilih lagu untuk anak-anak seusia teenagers. Ini saya harus memilih lagu yang menghindari percintaan. Saya harus memilih lagu yang menghindari konotasi menyukai atau genit-genit manja atau apapun itu. Jadi itu yang cukup sulit. Lagu yang masuk ke kami cukup banyak dari banyak musisi yang menawarkan untuk Bertrand menyanyikan, tapi saya tidak bisa pilih karena lagu-lagunya menurut saya kalau saya belok-belokin enggak, tetap kok artinya ke sana gitu. Jadi saya tidak mau di usia anak saya ini dia belum sesuai dengan lagu yang dibawakan. Apalagi kalau ibarat arti album ini adalah peletakan batu pertama. Jadi biarkan dia punya ceritanya, punya sejarahnya. Lagu-lagu yang diciptakan, yang dibawakan yang ada di sini ada 8 lagu. Satu lagu recycle itu adalah Apa Salah dan Dosaku, tapi bukan yang dangdut ya, tapi yang versi Deloitte. Ini menurut saya, kenapa lagu itu dinyanyikan? Karena itu lagu yang selalu suka dinyanyikan oleh opa-omanya di NTT. Jadi saya mengurus proses izin cukup panjang karena ini dari dari pencipta lagu legendaris Bartje van Houten. Ini dinyanyikan lagi oleh Bertrand. Mudah-mudahan bisa diterima. Dan lagu barunya memang ada Happy Family, itu lagu lebih bisa diterima di kalangan anak-anak dan keluarga. Itu. Jadi cukup sulit untuk pemilihan lagu untuk usia sebertrand ini. Kalau perasaan Koko gimana? Senang, bangga, dan bahagia. Senang, bangga dan bahagia. Singkat, padat dan jelas ya, tapi maknanya dalam ya Kak ya. Pertamanya waktu sahabat kecil belum bisa acting. Belum bisa acting ya. Sekarang udah pinter ya? Udah pintar. Iya. Di video musik yang baru udah bisa nangis ya Kak ya? Bisa. Oke. Oke. Gimana katanya Kak? Apakah ini album ini pembuktian kalau Kakak itu ingin membuktikan bahwa Kakak seorang musisi gitu? Ya. Jadi Koko ceritanya lagu ini waktu itu kita ada apa ya? Ada syutingnya. Enggak, ya itu lagunya. Lagu yang terakhir. Lagu yang terakhir ya. Lagu terakhir ini waktu itu kita ada syuting, terus Koko nyanyiin di dalam mobil. Akhirnya pas nyanyiin nggak sengaja ayah videoin, pas disuruh ulang sama ayah nggak bisa lagi. Untung di videoin. Akhirnya ceritanya lagu ini tentang berterima kasih pada ayah bunda yang bersayang sama Koko, yang udah ngerawat Koko bisa menjadi anak ganteng seperti ini. Yang itu setuju semuanya ya. Semakin hari semakin ganteng, suara semakin matang, semakin keren Kak, semakin keren ya. Cocok dan dibilang musisi karena apa? Di album ini yang Malaikat Penjagaku ini adalah ciptaan dari Bertrand Peto Putra Onsu sendiri loh. Gak kaleng-kaleng, gak no play-play. Ya kan, no play-play. Ada yang unik setelah itu, setelah di videoin sama ayah besok paginya di kantor langsung heboh. Masuk ke ruangan, anakku nyiptain lagu kan dia gitu. Ayah kan langsung bangga, dia cerita maksudnya ayah langsung dengerin anak gue nyiptain nih. Bagus. Saat itu baru pertama ya Pak ya? Ya baru video mentah aja. Baru Video mentah gitu ya. Di
dia mah ngapain juga nyanyi kalau di rumah mah. Masa? Jadi kalau gua mau, sampai gua males ngupload sendiri tuh nggak, sampai gua bingung mau ngupload yang mana. Dia ngeliat sendok dia nyanyi, dia minta makanan piringnya lama datang dia nyanyi, apa juga dia nyanyi. Tapi ya memang kalau saya lebih baik dia seperti itulah dibanding dia nyanyikan lagu-lagu yang belum sebatas usianya gitu. Jadi kalau saya menjawab pertanyaan tadi tentang secara konsep ya. Apakah ini juga ingin menggambarkan seorang remaja yang punya kemampuan Kalau saya sesimpel ini sih Mas, album ini adalah saya dedikasikan kepada seluruh BXP yang sudah sangat amat mensupport anak saya. Jadi kalau saya sekali lagi sebagai orang tua hanya mengantarkan saja, dan bagaimana mereka-mereka yang sangat amat setia kepada anak saya itu saya harus kasih hadiah pastinya, dan hadiah ini adalah album dari Bertrand sendiri. Sebenarnya kalau kita lihat dari penjualan album, ya bisa ditanya deh, cap cup membang kuncup ya bisa jadi untung, bisa jadi buntung. Itu sih normal dari segi bisnis. Untung saya siap, nggak untung pun saya nggak akan marah. Jadi buat saya ini adalah bentuk rasa terima kasih. Yang lebih besarnya adalah rasa terima kasih saya kepada BXP yang support untuk Bertrand yang tidak henti.